Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas perintah-perintah Allah, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas kebaikan, husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab yang kedua, masih bahasan bab adab, dan kita masuki fasal yang ketujuh, yaitu adab persaudaraan cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, seorang mukmin, maka cinta dan bencinya itu mengikuti cinta dan benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan benci seorang mukmin itu mengikuti cinta dan benci Allah dan Rasul-Nya. Bila Allah Subhanahu wa taala mencinta, maka seorang mukmin harus mencinta. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu benci, maka seorang mukmin harus benci. Demikianlah cinta dan benci seorang mukmin itu dikarenakan cinta dan benci Allah dan Rasul-Nya. Maka seorang mukmin, maka dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan seorang mukmin itu membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan melarang atau mencegah atau menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Seorang mukmin, dia memiliki iman dan dia harus membuktikan imannya, sekaligus dia seterusnya menyempurnakan imannya. Maka seorang mukmin
dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tatkala dia memberi, maka memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tatkala dia menahan sesuatu, itu pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ya, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang mukmin itu mencintai mereka dan berloyalitas kepada hamba-hamba Allah tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang bertakwa. Maka seorang mukmin dia dituntut oleh imannya untuk dia mencintai hamba-hamba Allah yang beriman itu, hamba-hamba Allah yang saleh itu, hamba-hamba Allah yang taat itu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang mukmin demikian pula dia membenci, ya, dan memusuhi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian, sesungguhnya kebencian mereka itu bukanlah dikarenakan kebencian kepada fisik mereka, kepada, ya, zat tubuh mereka, akan tetapi kebencian itu disebabkan karena Allah benci dengan kefasikan, Allah benci dengan kemaksiatan, Allah benci dengan kedurhakaan. Demikian pula Rasulullah SAW benci dengan kekufuran, kesyirikan, kedurhakaan, kemaksiatan. Demikian. Nah, oleh karenanya seorang mukmin pun membenci hal tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka seorang mukmin, seorang muslim, ya, cinta dan bencinya itu mengikuti, ya, cinta dan benci Allah dan Rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan tatkala seandainya seorang mukmin itu harus mencari teman, ya, menjadikan seseorang itu sebagai saudara, ya, teman dekatnya, maka itu pun disebabkan karena, ya, persaudaraan dan pertemanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan pertemanan tersebut, ya, persaudaraan tersebut ini akan menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya, mencari teman, ya, mencari kawan, mencari saudara, yang ini bisa menambah ketaatan kepada Allah, semakin membuatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi seorang beriman untuk, ya, mengambil atau menjadikan orang-orang yang menjadi saudara ini itu atas dasar keimanan, atas dasar, ya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah memotivasi kita untuk bersikap ramah, untuk bersikap akrab dengan orang-orang yang akan memberikan kebaikan, ya, kepada diri kita, yaitu menambah manfaat dari sisi akhirat kita. Demikian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mu'minu alifun ma'lufun ya'lafu wa yu'lafu. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu, wa khairun nasi anfa'uhum linnasi." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Tabrani, dikeluarkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya seorang mukmin itu ramah. Seorang mukmin itu dia ramah, yaitu mudah akrab kepada sesamanya, mudah akrab kepada sesama muslim, ya, dikarenakan adanya kesamaan, ya, keyakinan dengan sesama muslim tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan seorang mukmin itu ma'lufun, yaitu dia mudah untuk diramahi, ya, yaitu mudah baginya untuk dia diakrabi oleh muslim yang lain, mukmin yang lain. Demikian. Mengapa? Karena adanya kesamaan keimanan,
karena adanya kesamaan keyakinan, ya, sama-sama mengimani dan meyakini Allah sebagai sesembahan, ya, sama-sama mengimani dan meyakini bahwasanya, ya, Islam adalah agama kebenaran, sama-sama meyakini dan mengimani bahwasanya, ya, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai, ya, utusan yang terakhir bagi umat akhir zaman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini seorang mukmin, dia itu seorang yang ramah dan mudah untuk diramahi. Seorang mukmin itu dia adalah orang yang mudah untuk akrab dan mudah pula untuk diakrabi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin itu tidak sombong. Seorang mukmin dia itu tidaklah dia menjauhkan dirinya dari manusia yang lainnya, ya. Lebih-lebih dari orang-orang yang sesama keyakinan dengan dirinya, sama imannya dengan dirinya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan pada orang yang dia tidak ramah dan tidak gampang diramahi, ya. Lihat di sini Nabi SAW menyatakan, ya, hilangnya kebaikan pada diri orang yang dia tidak memiliki sifat ramah, ya, tidak ramah, tidak gampang untuk diakrabi, ya. Dia tidak ramah. Nah tentunya kalau orang tidak ramah, ya, orang lain pun sulit untuk ramah kepada dirinya, demikian, ya. Nah seperti itu. Kalau dia tidak gampang untuk akrab kepada orang, maka orang lain pun sulit untuk mengakrabinya, ya. Lebih-lebih ternyata dia adalah orang kasar, ya. Seorang mukmin kalau kasar, masya Allah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai ada seorang mukmin yang dia kasar dengan saudara sesama mukmin yang lainnya. Ada ancaman bagi orang yang kasar, baik itu kasar pada ucapannya, kasar pada tindakannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 1878, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin fil aswaqi jifatin bil laili himarin bin nahari alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar, ya. Kasar dalam ucapan, kasar dalam tindakan. Ya, teriak-teriak di pasar, di pasar, di tempat jualan, suka teriak-teriak begitu. Kemudian jifatin bil laili, itu bagaikan bangkai di malam hari, tidur, ya, tidak bangun untuk salat malam. Himarin bin nahari, itu bagaikan keledai di siang hari, yaitu kerja terus, ya. Ini tidak tahu ibadah yang seperti ini. Malam hari tidur saja, ya, kalau siang hari kerja terus, ya, demikian. Begitu, ya, mengilmui urusan dunia namun bodoh terhadap urusan akhirat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini Allah benci dengan orang seperti ini. Allah benci dengan orang yang seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani pula, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 2594 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Darda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ahlin nari, maukah aku kabarkan kepadamu tentang penghuni neraka? Kullu ja'dhariyyin jawadin mustakbirin jima'in, ya, manu'in.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setiap orang yang kasar ucapannya, kasar tindakannya, sombong, ya perilakunya, kemudian suka, ya rakus terhadap dunia, itu mengumpulkan ya harta benda, namun pelit, ya namun pelit, kikir, demikian. Ala ukhbiruka bi ahlil jannati, lalu Rasul bersabda, maukah aku kabarkan kepadamu tentang penghuni surga? Kullu miskinin law aqsama 'ala Allah ta'ala la abarrahu, yaitu setiap orang miskin yang kalau bersumpah ya atas nama Allah, maka Allah akan memberlakukannya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Hakim dalam Mustadraknya, ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami' di nomor hadis 2529 dari sahabat Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ahlun nari kullu ja'dhariyyin jawadin mustakbirin. Kata Nabi SAW, penghuni neraka itu adalah setiap orang yang kasar ucapannya, kasar tindakannya, dan sombong. Baik, para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah demikian ya, ternyata orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ya orang-orang yang menjadi penghuni neraka, orang-orang yang Allah benci. Nah sementara seorang mukmin, seorang muslim tidaklah demikian. Dia ramah, dia tak sombong, ya. Dia ramah, dia mudah, dia akrab kepada sesama, lebih-lebih orang yang sesama dengan dirinya, sama ya, sesama muslim, ya sama-sama orang beriman, sama-sama orang Islam. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ini yang membuat dia semakin akrab, ya. Itu yang membuat dia akrab. Demikian, ya. Dia ramah. Kalau dia bertemu maka dia ucapkan salam, ya. Lebih-lebih ucapan salam ini akan membuat munculnya kecintaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu apabila kalian kerjakan, kalian lakukan, maka kalian itu akan saling mencintai. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebarkanlah salam di antara kalian. Demikian. Nah, maka seorang mukmin ketika bertemu dengan saudaranya, dia beramah tamah dengan saudaranya, dia ucapkan salam terlebih dahulu. Nah kalau sejenis dengan dirinya, sesama jenis kelamin, maka dia menjabat tangannya jika memungkinkan, dan itu diyakini bagi dia itu sebagai bentuk penggugur dosa. Demikian, seperti itu seorang mukmin, ya dia ramah. Nah dia tidak kasar, dia tidak sombong, tidak kasar pada ucapannya, tidak kasar pada tindakannya. Demikian, ya. Bahkan dia bisa murah untuk bersenyum, ya. Dia bersenyum manis di hadapan saudaranya, bahkan dia yakini senyum manis itu akan menjadi sedekah bagi dirinya, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyum manismu di hadapan saudaramu itu sedekah. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah tentunya ini akan semakin menambah kebaikan pada dirinya. Nah seperti itu, ya. Ya kalau tidak ramah, maka kata Nabi SAW tidak ada kebaikan pada orang yang tidak ramah dan sulit untuk diramahi. Nah seperti itu. Orang pun takut dengan orang yang kasar, ya, orang yang sombong, orang yang angkuh. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kita katakan memunculkan keseganan pada diri orang terhadap kita. Tidak mesti kita itu jadi orang sombong. Tidak mesti kita itu menjaga jarak dengan manusia, apalagi sesama muslim. Tidak mesti. Bahkan berlaku baik dengan mereka, ramah dengan mereka. Hanya saja jangan sampai kebablasan memang, ya. Bercanda berlebihan. Nah, ini akan menghilangkan kewibawaan, keseganan. Nah, demikian.
Namun apabila ya kita ramah dengan mereka, kalau ketemu ucapkan salam, kalau sesama jenis maka jabat tangan. Nah, kalau ketemu setidaknya ya setelah mengucapkan salam ya tebarkan senyum, tampakkan wajah yang berseri-seri, itu sebuah kebaikan. Ya, Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Kata Nabi SAW, kalau tidak salah ini hadis riwayat Muslim. Ya, kata Nabi SAW, janganlah kamu remehkan satu kebaikan sedikit pun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam ya menampakkan, dalam kondisi menampakkan wajah yang berseri-seri. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian ya seorang mukmin ya, dia ramah kepada saudaranya. Ya, ramah kepada saudaranya, bahkan dia mudah untuk diramahi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang lain tidak ada beban bagi masing-masing mereka untuk ya dekat dengan mukmin yang lainnya. Nah, seperti itu ya, seorang mukmin itu memang demikian ya. Seorang mukmin itu gampang akrab ya, mudah rahmah, kemudian ya mudah juga diakrabi dan diramahi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan saja lebih dahulu ya untuk penyampaian materinya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang ya. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung lewat telepon, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Di nomor yang sama bisa Anda kirimkan juga pertanyaan ya. Di nomor yang sama bisa Anda kirimkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Insyaallah taala kita akan melayaninya insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Ustadz izin bertanya, alhamdulillah istri saya sedang hamil anak keempat, tapi istri ingin menggugurkan anak tersebut disebabkan anak kedua dan anak ketiga masih kecil. Ya, dan istri saya punya riwayat penyakit preeklamsia, yaitu penyakit yang disebabkan karena hamil dan berbahaya bagi ibu dan bayinya. Karena di kelahiran anak yang kedua dan ketiga kami, istri saya masuk ruang ICU setelah melahirkan disebabkan adanya penyakit tersebut. Ustadz, apakah boleh untuk digugurkan atau tetap dipertahankan? Dan yakin akan kekuasaan Allah untuk memberikan petunjuk berikutnya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan kesehatan kepada sang penanya beserta dengan keluarga, terkhusus kepada sang istri yang dalam kondisi hamil yang diprediksi punya penyakit yang dikabarkan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit tersebut dari sang istri, senantiasa memberikan kesehatan kepada dirinya dan terus ya memiliki ya persangkaan baik kepada Allah, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan kebaikan bagi seorang mukmin di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, untuk kasus yang ditanyakan ini sebenarnya tidak tepat ditanyakan kepada
saya, dikarenakan saya bukan seorang ahli medis, ya. Namun ditanyakan dulu kepada ahli medis, dalam hal ini adalah seorang ahli spesialis di bidang penyakit tersebut atau kandungan, ya, demikian. Hendaknya ya bertanya kepada seorang ahli yang betul-betul ahli, ya, dan tentunya ahli tersebut adalah seorang ahli, dokter spesialis yang ahli, kemudian seorang yang amanah, dan kalau bisa seorang yang mukmin muslim, ya, yang dia amanah, yang bagus agamanya dan tidak bermudah-mudah di dalam urusan halal dan haram. Nah, seperti itu. Nah, konsultasikan itu kepada mereka setelah diperiksa tentunya. Nah, setelah itu ya ikuti petunjuknya. Insyaallah taala mudah-mudahan ya berdasarkan ilmunya maka bisa diberlakukan ya bimbingan atau petuahnya, wejangan-wejangannya. Bila sang dokter ahli spesialis tersebut ya yang seorang muslim, ya seorang yang amanah, yang tidak bermudah-mudah dalam urusan halal dan haram, ya, itu menyatakan bahwa sebaiknya digugurkan, maka diikuti petunjuknya, demikian, ya. Namun apabila sang dokter tersebut dia memberikan harapan sebenarnya ada kemungkinan, ya, potensi untuk bisa sembuh, nah, seperti itu. Atau setidaknya ini tidak mengapa, ya. Ya. Berbahayanya pun tidak begitu parah mungkin, ya, karena yang mengetahui stadium ya penyakit tersebut adalah ahlinya, demikian. Nah, seperti itu. Maka tanyakan kepada dokter spesialis yang ahli dalam bidang penyakit dan kandungan tersebut, ya, dan dia adalah seorang yang amanah, ya, dan tidak bermudah-mudah dalam urusan halal dan haram, ya, maka silahkan ikuti petuahnya insyaallah taala. Ini mengikuti ya perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ya orang yang ahli bila kalian tidak mengetahuinya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Nah, apabila dia ahli dalam satu masalah, maka tanyakan kepadanya, demikian. Kalau permasalahan agama, maka tanyakan kepada ahlinya, ahli agama, ya, itu ahlul ilmi, ya, para ulama, demikian, atau orang yang berkompeten di bidang hal tersebut. Apabila dalam urusan dunia, maka tanyakan kepada ahlinya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Baik, nah, jadi demikian. Saya hanya menyarankan ya untuk ya konsultasi kepada seorang dokter ya medis yang ahli dan spesialis di bidang penyakit sekaligus kandungan tersebut, ya, demikian. Adapun saya pribadi, kalau saya ditanya, saya pribadi ditanya, ya insyaallah taala apabila memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya kehamilan bagi seorang wanita, ketahuilah bahwasanya ya ketika Allah berikan beban seperti itu, maka setiap orang yang diberikan beban itu mampu untuk melampauinya, ya, untuk melaluinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika Allah takdirkan dengan diberikan beban kepada sang istri untuk dia hamil, walaupun ada penyakit bawaannya, ketahuilah sesungguhnya Allah mampu, ya, sesungguhnya Allah itu mengetahui bahwasanya hamba tersebut mampu untuk melalui ya ujian tersebut, demikian. Hanya saja tetap berprasangka baik kepada Allah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan jalan keluar kebaikan. Nah, seperti itu, ya. Nah, terus munculkan ya optimisme bukan pesimis, ya, jangan apatis, demikian. Nah, seperti itu. Naikkan imunitas tubuh ya dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian. Agar kesehatan itu semakin membaik, ya, demikian. Nah, seperti itu. Bahkan berbaik sangka dengan Allah ditambah dengan cara bahwasanya ini akan diberikan rezeki yang lain. Nah, seperti itu, ya. Dengan hadirnya anak ini akan ada rezeki yang lain. Demikian insyaallah, ya. Persangkaan baik seperti ini akan memunculkan sugesti yang tinggi
dan itu akan menguatkan tubuh dengan izin Allah. Sebenarnya Allah yang menguatkan tubuh itu. Tapi demikianlah Allah ciptakan tubuh kita ini mengikuti persangkaan kita, ya. Seperti itu, yaitu mindset kita, pikiran kita demikian. Nah, kalau kita berbaik sangka kepada Allah bahwasanya ini kebaikan, maka ya Allah akan jadikan tubuh kita ini mengaktifkan segala bentuk sugesti, ya, sehingga ini ya tubuh kita itu begitu fit, sehat, sampai pun penyakit itu bisa hilang, ya, dengan izin Allah tentunya. Nah, seperti itu, ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku itu memperturutkan persangkaan hambaku kepadaku. Nah, demikian, ya. Maka bersangka baik kepada Allah dengan kehadiran bayi ini itu pertama kita mampu untuk melaluinya, dan itu merupakan kebaikan yang Allah takdirkan untuk kita, demikian, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang beriringan dengan hal tersebut insyaallah taala, demikian. Bersangka baik kepada Allah, demikian, ya. Apa kata orang sekarang? Kamu bisa. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, saya beberapa hari yang lalu menemukan uang sebesar Rp52.000. Apakah saya harus mengumumkannya selama setahun? Dan jika saya keberatan atau malas untuk mengumumkannya, bolehkah saya letakkan kembali uang itu di tempat yang saya temukan? Mohon penjelasannya. Baik. Bismillah. Uang senilai Rp52.000, ya, ditemukan di jalanan. Ini disebut dengan luqatah, ya, itu barang temuan di jalanan umum, demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, hukum luqatah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah, ya, menemukan barang-barang yang berharga, ya, menemukan barang-barang yang berharga. Nah, menemukan barang-barang yang berharga itu indikasinya adalah, ya, orang yang menemukan itu dia mencarinya, demikian. Dia mencarinya. Baik, nah kita perkirakan apakah seseorang apabila dia kehilangan uang Rp52.000 dia akan mencarinya. Nah, itu bisa kita aplikasikan kepada diri kita sendiri. Apakah ketika kita kehilangan uang Rp52.000 itu kita akan mencarinya? Apabila kita mencarinya menunjukkan bahwasanya itu berharga bagi kita, ya, bukan sebuah, ya, barang atau harta yang remeh, ya, demikian. Apabila demikian, maka ini wajib untuk diumumkan selama setahun, demikian, ya, lewat media tentunya. Tapi tidak perlu harus menyebutkan nominalnya, ya. Ya, sebutkan saja bahwasanya ya telah menemukan sejumlah uang, ya, di jalan ini. Nah, seperti itu. Bagi yang merasa kehilangan, ya silahkan hubungi saya. Demikian, seperti itu. Dan itu selama setahun. Apabila setelah setahun maka boleh digunakan, ya, maka boleh digunakan, ya, untuk manfaat pribadi. Nah, apabila seterusnya tidak ada yang datang maka boleh dimiliki, demikian, ya. Namun apabila nanti ada orang yang datang dan ternyata memang itu pemiliknya dengan menyebutkan nominal yang tepat, ya, maka kembalikan kepadanya. Demikian, seperti itu. Baik, ya. Itu apabila, ya, ini rincian yang pertama adalah barang tersebut atau harta tersebut adalah barang yang berharga yang dicari oleh orang yang kehilangan barang tersebut, pemiliknya. Baik, yang kedua adalah barang yang tidak berharga, yaitu barang yang remeh, seperti contohnya adalah nilai uang, ya, mungkin sekitar Rp100, ya, atau mungkin Rp500 atau Rp1.000. Apa batasannya atau indikasinya? Indikasinya kalau kita kehilangan itu kita tidak mencarinya. Ya, sekarang begini saja, kalau kita kehilangan, ya, Rp1.000 kita mencari atau tidak? Kalau tidak mencari berarti itu sudah direlakan. Nah, seperti itu. Kalau Rp52.000 kalau kita kehilangan, kita cari atau tidak? Ya, ini kalau kita cari, ya, setidaknya kita mencari walaupun tidak ketemu, ya sudah, kan begitu, ya. Nah, kalau barang itu adalah barang yang remeh, ya, dianggap remeh, ya,
tidak berharga lah begitu kita katakan, ya, atau kecil harganya, ya, maka ketahuilah kita boleh ketika mendapatkan barang tersebut, yaitu untuk dimiliki langsung. Dalam sebuah hadis Nabi SAW itu pernah melewati satu butir kurma yang di jalanan, maka Rasul mengatakan, andaikan aku tidak khawatirkan kurma ini termasuk harta sedekah, maka tentulah aku pasti akan memakannya. Demikian, seperti itu. Hadisnya sahih. Ya. Artinya Nabi SAW khawatirkan itu harta sedekah sehingga Nabi tidak memakannya. Ya. Tapi kalau seandainya Rasulullah tahu itu bukan harta sedekah, maka Rasulullah akan memakannya karena itu barang yang remeh. Ya. Kalau barang yang remeh tentunya orang yang kehilangannya sudah merelakannya. Dengan sendirinya ini halal bagi orang yang menemukannya. Seperti itu. Nah, kembali kepada kasus apabila barang tersebut uang yang hilang itu senilai Rp52.000. Nah, apakah itu nilai yang remeh ataukah itu termasuk barang yang masih diperlukan oleh pemiliknya? Demikian. Kalau masih diperlukan oleh pemiliknya, maka jangan jangan langsung dimiliki. Demikian. Tadi ditanyakan oleh sang penanya, apakah kalau keberatan itu boleh untuk dikembalikan? Iya. Nah, ini sesungguhnya kewajiban bagi orang yang menemukan barang berharga untuk dia mengumumkannya. Ya. Kalau dia menemukan, kalau dia mengambilnya, maka wajib baginya untuk mengumumkannya. Namun apabila dia berkeberatan untuk mengumumkannya karena menjadi tugas baru bagi dirinya, dan itu berat bagi dirinya, itu karena itu amanah, lalu dibiarkan atau dikembalikan ke tempat itu, maka wallahu taala alam ini sebagai solusi untuk keluar dari tanggung jawab tersebut. Demikian, ya. Jadi boleh untuk dikembalikan, karena sangat berat untuk menerima tanggung jawab tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini ada pertanyaan. Bismillah, maaf Ustaz, ada pertanyaan mengenai akad jual beli perusahaan. Adapun akadnya seperti ini. Si A menjual perusahaannya, PT-nya kepada si B dengan nilai sekian ratus juta rupiah. Hanya saja si B baru bisa menyanggupi pembayaran 200 juta. Dan si A mengatakan kepada si B, jika dalam 2 bulan si B tidak dapat melunasi sisa pembayaran, maka perusahaan yang dikelola si B akan kembali ke tangan si A. Dan uang senilai 200 juta yang diberikan si B kepada si A itu dihitung hangus. Dan si A dan akad si A ini disetujui oleh si B. Pertanyaannya, apakah akad jual beli tersebut dibolehkan dalam syariat? Syukran Ustaz, jazakallahu khairah. Afan wa anta fajazakallahu khairah. Bismillah. Tentunya jual beli seperti ini adalah termasuk jual beli disebut dengan jual beli arbun, atau urbun, Jual beli dengan adanya DP, jual beli dengan adanya DP. Demikian, Baik, berarti nanti akan ada pembayaran berikutnya. Demikian, Namun apabila ternyata tidak jadi beli, batal jual beli, maka DP atau uang pembayaran di muka, itu tersebut dianggap hangus,
apakah yang seperti ini ya dibolehkan? Ya, baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sesungguhnya ya dalam masalah seperti ini para ulama berbeda pendapat tentang jual beli arbon tersebut. Ya, ada pendapat yang mengatakan tidak membolehkan, ya tidak membolehkan. Ini bentuk kezaliman, ya ini bentuk kezaliman, ya ini bentuk kezaliman. Ya semestinya kalau seandainya tidak jadi beli atau tidak mampu untuk seterusnya membeli, maka semestinya yang dilakukan adalah ya menjual barang tersebut ya atau produk tersebut, dalam hal ini adalah perusahaan tersebut, kepada pihak lain, ya. Lantas ini dijual, kemudian nominal uangnya ya itu didapatkan untuk membayar sisa hutang, ya seperti itu. Kemudian adapun sisa dari pembayaran tersebut dari penjualan itu dimiliki oleh sang pembeli, ya. Nah seperti itu. Dalam hal ini adalah si B, ya demikian. Jadi si B semestinya itu menjual kepada pihak lain, ya. Ya kemudian yaitu setelah mendapatkan pembayaran, ya maka dilunasi dan sisanya itu boleh dimilikinya. Nah seperti itu, ya. Nah ini pendapat pertama mengatakan itu merupakan bentuk kezaliman, demikian, ya. Ini kalau tidak salah ini pendapat ulama kontemporer zaman ini, diantaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan itu boleh, ya, yaitu hangusnya uang DP, ya, ketika terjadi pembatalan jual beli, ya, pembatalan jual beli, ya, maka hangus DP boleh, demikian, ya, karena dianggap sebagai bentuk kompensasi terhadap tertahannya barang di tangan si pembeli, demikian, ya, dalam jangka waktu tertentu, kemudian ternyata ya dikembalikan, ya tidak jadi beli. Nah seperti itu, atau tidak sanggup untuk melanjutkan jual belinya tersebut, ya. Wallahu taala alam, saya pribadi condong itu kembali kepada uruf kebiasaan masyarakat. Nah kemudian dikembalikan pula dengan kerelaan masing-masing pihak dan penentuan yang sewajarnya terhadap nilai rupiah yang hendak dihanguskan. Nah seperti itu, ya. Jadi kembali kepada uruf kebiasaan masyarakat. Kalau di masyarakat itu memberlakukan, ya, adanya urbun DP yang bisa hangus ketika batal jual beli, maka ya silahkan. Kemudian ini harus ada kerelaan dari masing-masing pihak dan nominalnya sebaiknya tidaklah terlalu berlebihan, yaitu tidak terlalu tinggi sehingga tidak menzalimi, ya, pihak pembeli, ya, dalam hal ini yang telah menyetorkan DP dengan nilai yang begitu besar namun ternyata hangus. Nah seperti itu, ya. Wallahu taala alam. Nah seperti itu, ya. Nah seperti itu. Jadi ya kembali kepada masyarakat, ya, kebiasaan masyarakat, kemudian kerelaan masing-masing pihak dan nominal yang disepakati yang tidak, ya, berlebihan. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, amalan apa saja yang bisa kita hadiahi untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Masya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan, kerahmatan, kemaafan, keafiatan kepada orang tua kita yang telah wafat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur orang tua kita yang telah wafat, mengangkat siksa mereka dan memberikan nikmat-nikmat kubur kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ketahui bahwasanya seluruh amalan anak, amal-amal kesolehan anak itu pasti akan mengalir pahalanya untuk orang tua selama orang tua tersebut adalah muslim, mukmin, demikian pula sang anak muslim dan mukmin, demikian ya. Dan tentunya apabila amal-amal tersebut adalah amal-amal yang betul-betul soleh, yaitu ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka amal-amal kesolehan tersebut maka ini akan memberikan manfaat kepada orang tuanya ya. Secara umum semua amalan ya, amalan kesolehan dari sang anak tersebut ya, baik itu diniatkan maupun tidak diniatkan ya. Mengapa demikian? Karena anak tersebut adalah hasil usaha orang tua. Nah, sementara seseorang itu dia akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Sementara anak itu adalah hasil usaha terbaik ya orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna auladakum min atyabi kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk hasil usaha terbaik kalian. Demikian. Maka amalan kesolehan yang dilakukan oleh sang anak, maka itu akan mengalir pahalanya juga ya untuk orang tuanya tanpa mengurangi pahala sang anak tersebut. Ya. Selagi kita katakan bahwasanya orang tua dan anak tersebut masih sama-sama adalah orang muslim dan orang mukmin, demikian ya. Dan si anak ketika beramal tersebut ya dengan amalan yang ikhlas dan amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka akan sampai pahalanya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila manusia itu meninggal dunia, mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Ini menunjukkan bahwasanya 3 jalur dari amalan ini, amalan-amalan yang berasal dari 3 jalur ini ketahuilah ini akan terus mengalir kepada orang tua, kepada manusia yang telah wafat tersebut. Apa saja itu? Yang pertama adalah ya min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, yaitu orang yang semasa hidupnya dia bersedekah dengan sedekah yang permanen, yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan bermanfaat juga bukan hanya bagi manusia, bagi hewan, demikian. Nah, seperti itu. Ini akan mengalirkan pahala, demikian. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang pernah diajarkan oleh orang yang wafat itu selama hidupnya. Ya, ketika hidupnya diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama, lebih-lebih ilmu agama, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini dia, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang melakukan kesolehan, salihin, waladin salihin, anak yang punya sifat salihin, yaitu saleh. Ya tentunya anak yang soleh adalah anak yang melakukan kesolehan-kesolehan, amal-amal soleh. Yad'u lahu, yang mendoakan kebaikan untuknya, demikian. Ya. Jadi kesolehan-kesolehan anak, amal-amal soleh anak itu akan ya terus mengalirkan pahala kepada ya
orang tuanya, yaitu amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak itu akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Dan hadis ini juga menyebutkan tentang doa untuk orang tuanya, doa kebaikan untuk orang tuanya. Demikian. Baik ya. Apa amalan secara khusus? Ya kita katakan ya ada beberapa dalil yang menunjukkan ya bolehnya ya menghadiahi ya amalan, yaitu menghadiahi pahala dari amalan yang khusus. Demikian. Apa contohnya adalah permohonan ampun untuk orang tua. Kalau tadi doa secara umum ya silakan doa apa saja, demikian ya, seperti doa yang kita sebutkan tadi, doa ampunan, doa kerahmatan, doa kemaafan, doa penjagaan dan keafiatan ya, doa diangkatnya ya siksa di alam kubur, begitu juga ya doa dilapangkan kuburan, kemudian ya begitu juga doa untuk diberikan nikmat kubur, nah seperti itu dan seterusnya. Ya. Doa ampunan ini luar biasa. Kita katakan doa ampunan ini untuk orang tua ini memberikan manfaat yang luar biasa, yaitu tingginya derajat orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Adabul Mufrad disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah bersabda, "Turfa'u lil maiti ba'da mautihi darajatuhu." Diangkat derajat orang yang telah wafat setelah kematiannya. Lalu ia bertanya, Rabbi mahadhihi, wahai Rabbku ini apa? Nah orang itu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap balasan dari amalan yang dia tidak lakukan. Karena setiap orang yang beramal dengan amalan ya kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Demikian. Nah dia mendapatkan balasan amal yaitu tingginya derajat, namun dia tidak merasa beramal, bukan amalannya. Maka dikatakan kepadanya, waladuka istaghfarolaka, anakmu mohon ampun untukmu. Demikian ya. Nah seperti itu. Jadi permohonan ampun seorang anak ini akan membuat ya orang tuanya itu mengetahui bahwasanya anaknya itu mengirimkan permohonan ampun untuk dirinya, dan itu menyebabkan tingginya derajatnya di sisi Allah. Bisa jadi tinggi derajatnya itu adalah dari derajat dia disiksa menjadi tidak disiksa. Nah seperti itu. Nah kita katakan ini sangat bermanfaat ya. Maka silakan seterusnya kita mohon ampun untuk orang tua kita selama kita hidup. Nah seperti itu. Karena itu sangat memberikan manfaat bagi orang tua kita. Begitu juga boleh bagi kita untuk apa? Membayarkan hutang-hutang orang tua. Baik itu hutang berupa hutang kepada manusia, hutang harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung bergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Bahkan kalau seandainya juga ya ada hutang yang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang belum terbayarkan, seperti hutang puasa yang belum dibayar ya, hutang nadar yang belum dibayar ya, maka dibayarkan. Ini hutang kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi shaumun sama anhu waliyuhu. Ya siapa saja yang meninggal dunia dalam kondisi membawa hutang, maka walinya yang mempuasainya. Itu orang-orang yang sekitarnya bisa mempuasainya. Demikian. Nah seperti itu. Nah apa contoh yang lain yang bisa dihadiahi pahala untuk orang tua yang sudah wafat adalah bersedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang tua kita. Ya, sedekah dengan sedekah yang baik itu permanen ataupun yang habis, bisa, tidak masalah. Tapi sebaiknya yang permanen agar terus pahalanya mengalir. Demikian. Ada sebuah hadis ya, seorang sahabat ya, yaitu Abdullah bin Abbas mengkabarkan ada salah seorang sahabat yang dia wafat ibunya sementara dia tidak ada di sisi ibunya. Maka dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat. Ya. Wa ana ghaibun anha, sementara aku tidak ada di sisinya. Ayam fa'uha syai'un intasaddaqtu bihi anha. Wahai Rasulullah, apakah bermanfaat untuknya sesuatu yang apabila aku bersedekah ya dengannya untuknya, apakah bermanfaat untuk orang tuaku? Demikian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am," ya, hadis riwayat Bukhari. Demikian ya. Jadi itu bermanfaat. Nah, silahkan. Bisa juga badal haji, silahkan. Ya, badal haji, badal umroh ya untuk orang tua, silahkan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini
amalan-amalan khusus. Walaupun tadi kita katakan semua amal kesolehan walaupun tidak diniatkan untuk orang tua, maka ini akan sampai pahalanya kepada orang tua. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang telah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Ya, silahkan arahkan sebagian harta yang telah Allah titipkan kepada kita untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, yang nantinya akan diselenggarakan ya amal-amal ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, membaca Al-Quran, kajian-kajian ilmiah, baik itu yang sifatnya rutin maupun yang berkala seperti tabligh akbar. Demikian pula kegiatan sosial ya yang lainnya, demikian ya, yang jelas yang bermanfaat. Kekurangan dana kita untuk membebaskan lahan ini sekitar 2,1 sekian miliar rupiah. Kita masih memiliki kesempatan yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, yang akan terus mengalir pahalanya walaupun telah tiada tatkala dimanfaatkan. Ya silahkan ya transfer ya sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Dan Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.